Sini masuk mas. Men di rumah mas sini. Kenapa kamu tahan? Siapa namanya mas? Ya ponakan kayak anak sendiri. Siapa namanya? Diwasaiza diwakti hajat. Semoga dengan didatangkan ke klinik mata langit bisa membuat anak saya sembuh. Allah Akbar. Allah. Kalau kau menyalahkan orang lain, sama juga kau menyalahkan Allah. Mama, Dian, rindu pelukanmu, mah. Pelukanmu, mah. Mereka adalah tanggung jawabmu yang kau minta. Ini ada pasien dari Indramayu. Silakan. Nggak tahu kalau mau diobati, makanya kita langsung suruh masuk. Kita terapi dulu pengungkapan nanti supaya nggak kabur. Gitu. Panglima mau nemuin orangnya, soalnya nggak mau diajak masuk. Dalam mamang bahas Sini mas, masuk mas. Sini masuk mas. Men di rumah mas sini. Mamang. Bahasa Sunda ya? Nggak ngerti. Masuk aja duduk. Ya masih ada anak mama yang langsung sini. Ngobrol-ngobrol aja situ. Kenalan dulu ini Panglima, kenalin. Kenapa kamu tahan? Minim 150 lari kecepatan. Salim dulu. Ada satu mobil James yang mobil Salim, Amerika salim. 175. Salim dulu atuh. Salim itu. Salim dulu sih. Salim Om. Loh, salim. Ayahnya yang suruh mau kali. Tuh papa yang suruh salim, coba sini. Salim dulu. Sini. Maung tuh, Aum. Sini. Aliza. Sama saya tuh gak mau ya, salim lah. Sama bapak nggak mau. Gak mau sama Jangan saya. di rumah ya. Sini. Sini salim sama Om Panglima sini. Sini sayang cantik. Salim kan? Ayo. Acara apa di sana di kampung 17-an? Hah? Ada acara apa? Biasanya gitu aja di kampung. Lomba. Lomba. Bapak ikut lomba apa? Di RT-nya? Enggak, pasar aja. Hah? Di pasar. Di pasar? Ya paling kebanyakan lomba apa kerupuk semuanya ya daerah sana. Balap karung. Balap karung paling. Oh, Bapak dagang di pasar? Dagang di pasar. Dagang apa Pak? Jadi sehari mah kelapa. Cuman ya apa aja yang Oh. cuma ngambil barangnya dari Tasik. Ambil barang di taksi. Kalau Bapak ini siapanya ibunya? Siapa namanya Mas? Ya ponakan kayak anak sendiri. Siapa namanya? Dian Sopari. Dian Sopari. Sopari. Kayak anak sendiri ya, ibunya di luar itu sih Bahrain. Ibunya. Jadinya sama saya dari kecil. Waduh kecil sama Bapak. Berarti udah lama ibunya di luar negeri? Lama, Ada 10 tahun? lebih kali ini jadi umur SD-nya ya? Golongan ya? Kalau SD kelas 3 atau kelas pira? Iya. Udah lama. Waktu ditinggal ibunya ke Bahrain itu, ibunya punya suami? Itu lagi guncang. Maksudnya? Ya lagi baratnya termasuk kacau lah. Oh maksudnya sama ayahnya pisah gitu? Sama ayahnya enggak sama ayahnya. Ya sama ayahnya udah pisah udah lama. Oh. Ya semenjak umur kecil jauh sama ayahnya. Jadi terterang dia pun masalah kasih sayang orang tua tuh nggak ada. Makanya kasih aku bingung. Karena saya mau tinggal ya kayak anak sendiri ya. Ya di rumahnya belum bisa apa-apa ya. Memang saya sekarang tuh tinggal di rumah ini. Rumah saya dikasih anak saya tuh tinggal di rumah ini. Supaya bisa mendampingi ya. Manggilnya apa? Bapak atau Pak D atau apa? Mama Uwa. lah ya. Oh mama. Om. Jadi Terus kok bisa menikah sama orang Bahrain setelah kerja di sana? di Bagaimana? sana kerja dulu di sana. Awalnya kerja. Ibu ya waktu itu?
nasihati ini terutama untuk diri saya sendiri. Gitu. Amin. Amin. Bukan untuk orang lain. Alhamdulillah kalau memang berguna, alhamdulillah diambil. Kalau memang sekiranya nggak baik dan nggak cocok, mungkin dengan apa yang saya katakan jangan diambil, kan begitu. Yang bangunnya ilmu kan nggak tua, nggak muda. Iya kan Pak? Ya, cukup jadi datangnya ilmu itu nggak pada muda. Nggak pada usia. Itu pengalaman Pak. Kebaikannya ya enggak, kebaikan keluarga, kebaikan masa depan gitu aja gitu. Ya kalau mau ada yang nempel ya harus dibersihin. Kasih air buat minum kan, biar jalannya. Ya, terapi dulu aja. Terapi aja dulu Panglima. Dia berarti kamu udah percaya apa yang diomongin Panglima. Yang penting dibersihin. Sembahyang apa ada ketinggalan. Oh ya di bawah sini ya, kita terapi. Ini ada aja. Nah gitu. Mamangnya sebelah sana. Mamangnya mau dampingin sini. Oh mamangnya sebelah sini. Jadi bisa anak. Kalau terapi kayak gini sih biar apa gitu? Biar ini. Yang pertama menyehatkan kamu, melancarkan peredaran darah. Habis itu kalau ada energi negatif di badan, ada rasa nggak nyaman di hati, kayak nggak tenang, kayak emosian hilang. rasa kayak insya Allah bersih gitu. Jadi lebih ke kalau handphone tuh kita bilang kalau di mediasi beda ya. kalau handphone tuh kayak di restart kan handphone kadang-kadang kan suka macet gitu kan, full di restart ulang, di refresh artinya. Kalau mediasi nanti kita cari tahu penyebabnya apa nih gitu, ada apa nih di perjalanan hidup kamu dari mulai kamu kecil sampai kamu sebesar ini, ada apa nih ya kadang-kadang yang kok aku kadang-kadang kayak mengerjakan sesuatu kayak berat, kayak males, ataupun nanti kadang-kadang pikiran saya kok kayak berubah-ubah. Silakan apa yang gitu. sharing dari mamang apa gitu. La ilaha illallah atau subhanallah, matanya lihat ke saya ya. Tapi dikirnya dalam hati, matanya lihat ke saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Matanya lihat ke Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa risadul iman ibnu daudat wa umri wa sayyid sadi wa fil hajat. Nggak tadi? Sakit? Jempol. Sakit juga kan? Tapi dia nahan apa? Sakit kuat dia ya? Amin ya Allah. Ini ada godaannya kalau saya lihat nanti. Godaannya kayak perempuan yang suka sama dia gitu. Sana, saya udah tahu, udah denger. Dia dan lebih dewasa dari dia. Udah denger ku, ada yang suka sama dia gitu. Cuma siapa? Umurnya lebih dewasa dari dia dan apa aja yang dia mau ngasih. Ngasih gitu. Ngasih dan mau modalin usaha pun mau gitu. Yang penting dia mau sama si perempuan ini.
dan pasien dari Indramayu ini mau diterapi dan sekarang tinggal mandi air doa, lagi disiapin air doa. Tapi aku takjub juga ya, tadi waktu sebelum diterapi kan diem nggak mau ngobrol, jadi Panglima sibuk ngobrol sendiri sama mamanya. Sekarang dia udah mau ngobrol, lihat ya. Nah, tuh anaknya udah senyum-senyum kan. Sekarang tinggal mandi air doa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ceritanya ada seorang fans Mata Langit yang tinggal di Bahrain chat saya. Dia bilang pengen mengobati anaknya yang tinggal di Indramayu. Beliau bernama Ibu Nuryati. Nah, ini adalah anaknya Ibu Nuryati yang bernama Dian, dan ini adalah kakaknya Ibu Nuryati namanya Pak Wawan. Nah, ini videonya Ibu Nuryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryati dari Indramayu. Saya ngefans banget sama Mata Langit karena banyak kesan-kesan dan pelajaran serta hikmah yang saya petik dari channel Mata Langit, dan saya harap anak saya supaya bisa sembuh karena kepribadian yang selalu tertutup dan susah dihubungin, susah diajak komunikasi, serta banyak konflik-konflik di rumah tangganya, dan rasa percaya dirinya yang dia punya selalu tertutup. Dan harapan saya semoga dengan didatangkan ke klinik Mata Langit bisa membuat anak saya sembuh dan ceria seperti sedia kala. Dan aku mohon atas izin Allah SWT dengan adanya Mata Langit dan Panglima Langit Mbak Ratna dan tim Mata Langit juga, anak saya bisa sembuh atas izin Allah. Dan terima kasih buat semuanya dan Mata Langit. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah si Dian ini diantar keluarga besarnya kemari bersama mamanya, istrinya, anaknya, demi untuk pengen supaya Dian ini sehat gitu. Karena menurut pengakuan keluarganya, Dian ini seperti karakternya tidak seperti dia gitu, kayak seperti ada sesuatu di badannya yang membuat malas, yang membuat kayak tertutup ya Pak ya. Gimana Pak ceritanya? Tertutup, jadi Nggak mau kerja, kayak komunikasi ya nggak ada gitu ya, kayak orang Berarti lebih banyak diem gitu. banyak diem, paling HP. Oh iya. Paling HP. Ya, padahal kan sudah menjadi seorang ayah ya. Anaknya lucu banget, cantik, namanya Aliza, umur 2,5 tahun. Tapi menurut pengakuan ibunya, anaknya itu kayak nggak punya keinginan gitu untuk bekerja gitu. Padahal beliau sudah jadi seorang ayah. Nah, ini kan cerita sebelum diobati. Nah, karena selalu menolak ketika ingin diobati, maka kesini pun keluarganya bersandiwara, bilangnya ngajak untuk silaturahmi dengan Mata Langit, tapi tidak bilang kalau mau diobatin. Ternyata setelah hasil ngobrol dengan Panglima, alhamdulillah dianya mau diobati, ya Pak ya. Ini berkat peran mamangnya juga nih. Jadi ya cerita mah, ayo nganter saya. Nah, ceritanya gimana Bang? Yan, di rumah kan gini ya. Yan, ntar Senin ke Cibubur. Apa Bang? Anak titipan Sun. Ibu kamu ya titipan omongan, tapi bicara apa dia? Ya wis milu ngikut ya dari bahasa Jawa mah. Milu aja ayo. Ya wis segera. Pas mau kan terus nganter aja, nganter ke dalam, nganter saya, nganter mamang. Soalnya kamu kan sebagai kayak anak sendiri. Iya. Karena dari kecil diasuh sama bapak. Jadi kamu mah cuman nyaksiin aja mamang yang berobatnya. Oh, ya. Jadi ngikut. Skenario-nya seolah yang diobati itu mamang gitu. Terus pas sampai sini? Ya alhamdulillah masuk ke dalam ya, nunggu ya. Katanya tadi udah mulai gelisah. Udah ada perbedaan gitu. SMS Nur atau WA Nur ini dipercepat, namun bisa mah beda dia.
Suasana perbedaan. Tadi kamu mau pulang lagi gitu. Tadi yang Udah mulai cuma ada kayak kesel lah. Oh. Ya. Jadi gini Bang Lima. Apa sih Mang kira gue ya? Ya jadi bahasa Melayu mah. Mang, ada apa sih? Ya adolan aja silaturahmi. Duh, dianggap jadi bahasa Jawa mah. Apa aja? ya, karena memang kalau di klinik ini kan saya jadwalkan jam 10. Cuma datangnya dari jam cepat sih, 8 jam lewat. 8 ya udah. Jadi memang klinik belum buka sebenarnya, tapi kalau kliniknya di rumah ini kan lebih enak, nunggu aja dulu. Ini kan kayak berkunjung ke rumah saudara gitu. Tapi mungkin udah gelisah ya. Nah, udah gelisah, udah sejen lain lah kelihatan. Mulai berasa lah ya. Malah saya marahin istri. Cepetan sih. Waktu digeser, masa aku udah tepat jam 10. Ya tapi kan timnya belum datang, Bapak lihat sendiri. Akhirnya saya ajak lah, ngobrol-ngobrol aja lah, masuk dulu gitu. Kalau memang beliau mau diterapi ya udah, alhamdulillah mau diterapi. Ini kamu cerita sedikit aja tadi apa yang dirasakan sebelum ngobrol sama Panglima dan sesudah ngobrol. Ada perbedaan Pak. Ya, tadi kan kamu nggak mau ngomong. Ya, kan jadi. Iya, senyum. Tadi nggak mau senyum begini. Ya sekarang bisa ngobrol, bakal ngobrol. Ya kadang di diri saya itu malu, kadang nomor 1 itu malu. Emang anaknya pemalu. Satu di rumah juga nggak kayak anak lain kalau di luar ya. Kalau ngobrol lu paling ya HP, udah kalau orang lain kan. Kalau orang lain Jadi memang kurang banyak bicara memang. Memang dasarnya emang nggak banyak omong. Banyak ngomong dasarnya. Kalau ditanya baru ngomong. Yan, udah makan belum? Udah. Oh gitu. Gak banyak kemang, anu nggak ada. Makanya kalau walaupun sibuk apa saya pasang apa gitu ya. Makan apa dia? Nasi Padang. Nasi Ya soto. apa aja. Bebas ya. Bebas pulsa. Nah ini kan karena amanah dari ibunya pengen dibuat konten, ibunya pengen mengungkap akar permasalahan dari anaknya, maka kami buatkan konten. Nah awalnya juga dia nggak mau gitu, udah ngapain sih di mediasi. Ya saya bilang nggak apa-apa kalau kamu nggak mau, nunggu aja di ruang tamu gitu. Jadi ternyata mau. Gimana Bang? kekhawatiran keluarga itu kok merasa ada yang aneh gitu ya. Kayak ada yang nutup. Iya emang dari dulu saya juga udah curiga, cuman kan namanya kita orang awam ya, nggak bisa apa-apa. Kayak lain, ya setiap ditanya ya nggak ada jawaban. Jadi komunikasinya sharing terbatas ya, terbatas. Nah kalau Panglima apa yang bisa disampaikan ke Sobat Mata? Kalau saya ngelihat memang menurut batin saya beliau ini kayak seperti pernah ada rasa kesepian pada titik tertentu sehingga pada saat itu ada makhluk yang masuk ke dalam batinnya hingga mempengaruhi imajinasi berpikirnya, akal pikirannya gitu ya. Karena mungkin pada saat itu dia merasa kayak dia sendiri, sepi dan seperti kurang kasih sayang seperti itu. Ya terus kalau di rumah kan nggak kayak rumah orang ya, rame, rumah kampung cuman kayak BTN, kayak komplek. Jadi udah pada bubar ke pasar udah. Ini cuman kalau boleh sendirian, ya udah sendiri paling HP. Ibunya anak saya yang perempuan palingnya di kamar, nggak pernah kayak anak lain nonton TV. Dari kecil begitu berarti dia. Iya. Itu makanya dari Jadi situ untuk canda guruku nggak ada di rumah. Nggak punya teman ya? Nggak punya teman total. Paling ntar temannya habis maghrib. Dari kecil gue dari mulai dewasa lah intinya habis maghrib orang semalaman nggak tidur. Jadi pada saat dia mulai bisa berpikir, dia merasa seperti kok saya kayak nggak ada punya siapa-siapa. Nah, gitu. Kok saya seperti hidup sendiri. Jadi timbul rasa kekecewaan di batin seorang anak hingga tumbuh kembang besarnya. Jadi itulah ada sosok makhluk yang saya lihat dalam bayangan saya itu seperti hitam besar. Apa sebahasa genderuwo? Mempengaruhi jiwa dan pikiran gitu. Berarti, sehingga apapun yang dia lakukan dia seperti nggak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nggak stabil ya kayak jiwanya tuh. Nggak stabil gitu. Karena memang makhluk ini menginginkan kalau bisa dia benci sama mama. Oh gitu. Sama ibunya juga ya? Ribut sama yang lain. Dibuat perpecahan, biar terjadi perpecahan, dibuat kayak nggak suka jadinya gitu loh. Iya. Nanti Itu sama pengakuan yang lain. mamahnya gitu juga. Jadi mamahnya merasa kesulitan komunikasi sama anak sendiri gitu. Walaupun jarang komunikasi sama mamanya juga, paling WA ya seperlunya aja. Jadi kayak walaupun ditutup, mamanya membantu setiap batinnya bulan. kayak ditutup supaya biar beranggapan yang saya rasain seperti orang tuanya tuh nggak sayang sama dia gitu. Jadi timbul jiwa dia jadi berontak. Jadi makhluk itu mensupport dalam batinnya gitu untuk membuat
dia supaya menjadi permasalahan dalam keluarga gitu. Ya. Namanya makhluk begitu kan pasti dia sensitif kan dengan orang-orang yang putus asa, apalagi yang sempat berniat mau bunuh diri misalnya kan. Itu Tapi pasti diganggu. Marah-marah gitu. katanya Pak ya. Kalau emosi suka meledak-ledak apa gimana? Ya emosinya paling nggak terlalu marah, paling ya kadang-kadang diem. Oh, marahnya tuh diam. Paling diem. Enggak, paling ya karena sama istri Allah sering itu. Oke, Panglima sudah tarik makhluknya. Ini adalah makhluk yang mengganggu Dian. Bapak boleh tanya-tanya. Dian kalau mau nanya-nanya juga boleh. Yuk. Assalamualaikum. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak apa-apa. Gak apa-apa diwakili Bapak juga nggak apa-apa. Ayo Pak, sini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti makhluk yang baik ini, bukan yang jahat. Ini dari mana? Boleh perkenalkan diri siapa ini? Lebih dekat. Biar masuk gambar. Kau saja takkan paling datang kepadamu. Oh, makhluk itu, Kalau iya. bisa mah ya jangan ganggu. Walaupun aja secara baik apa secara nggak baik ya bukan bagiannya intinya antara manusia sama jin intinya udah beda alam. Dalam ya. Ya jadi bahasa Melayu malu gua lah. Tak dapat membisiki hatimu. Biasanya yang dibisikkan apa, Ki? Ngebisikin niat bagus bukan? Aku rasa tidak, Pak. Coba mau denger. Kamu muslim bukan? Muslim. Ini Aki menceritakan makhluk itu suka membisiki. Sama Ini muslim kalau Akinya. sepertimu. Inilah dampak dari asing perjalanan yang menurun kepada anaknya. Sebuah kisah dua insan yang seharusnya saling menyatu, tetapi dua insan itu saling meninggal, bukan untuk menunggal. Jadi sang buah hati mempengaruhi ke dalam batin yang dapat mengundang bangsa sepertiku. Yang jahat. Jadi karena perpisahan orang tuanya dulu membuat dia merasakan kesedihan. Ya. Kan harusnya orang tuanya bersatu. Tapi karena pisahnya Ian usia berapa? Wow, Kalau itu 4 tahun. Oh, kamu masih 4 tahun? Tapi kamu udah paham gitu? Iya. Udah ngerti ya? Oh, udah ngerti ngerti. orang udah bisa, tapi kayak merasa terbuang kan. Namanya masih anak-anak ya, 4 tahun kan masih kayak batin gitu ya. Mungkin mau ngomong, mungkin nggak ngerti juga gimana ya. Karena ibunya jauh lagi perginya ke luar negeri ya. Terus Seorang anak tak dapat mengutarakan, tapi batinlah yang merasakan kesatuan dari orang tua mempengaruhi sebuah batin. ya, di batinmu tuh kosong sejak orang tua pisah sampai detik ini. Jadi perjalanan kan panjang itu. Sekarang udah 20 lebih. Kejadian pisahnya umur 4 tahun kan? Batinmu tak seperti anak-anak lainnya. Apakah kau merasakan batin yang dipenuhi dengan kasih sayang belayan dari kedua orang tuamu? Dian, kamu ditanyain, maju lagi, maju sini. Kamu apakah merasakan kasih sayang seperti teman-temanmu waktu kecil? Kasih sayang sih sama nenek. Oh iya, berarti dari orang tua enggak ya? Neneknya sih mau penny sama istri saya. 14 meninggal total. Dampak dari semua itu yang harusnya orang tua saling menunggal. Manunggal. Yaitu menyatu, Oh, manunggal tuh maksudnya menyatu ya? bukan saling meninggal. Saling terpisah. Bersyukurlah dia belum terlalu jauh terperosok ke dalam lembah-lembah. Banyak anak-anak lain yang kurang layan kasih sayang orang tua hancur suram. Mereka hanya bisa
menangis dalam batin. Iya. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan kesenangan untuk dirinya, untuk mengobati sebuah batin kesedihan hanya dapat mengundang bangsa sepertiku menguasai dirimu. Bersyukur ya punya keluarga yang perhatian ya Ki ya. Ini pamannya nih yang mengasuh dari kecil ya. Seperti halnya orang tua sendiri sama nenek ya kecilnya. Tak ada komunikasi sesama saudaranya. Iya ya, nggak ada komunikasi sama saudaranya. Nggak ada. Ya saudaranya siapa? Dia lebih asing dengan dunianya sendiri, selalu sendiri. Tapi kan walaupun ibunya di luar negeri, komunikasi tetap jalan Ki. Setiap bulan juga tetap support secara finansial ya Pak ya. Kenapa kalau dengan ibunya susah komunikasinya? Bukan hanya dengan sebuah pemberian, semua itu dapat teratasi. Apakah kau ditanamkan ilmu-ilmu agama yang menjadi pondasi untuk bekal hidupmu oleh kedua orang tuamu? Ya orang tua emang nggak ada. Ya ibunya mah jauh, bapaknya total. Iya ya. Bapaknya total. Boro-boro kayak orang lain. Tapi masih hidup sebenarnya. Masih hidup, masih muda aja. Tapi sampai sekarang nggak ada komunikasi. Walah. Ya kalau misalnya ke situ main juga yang nggak ada, ya harus gini-gini ya nggak ada. Tidak ada nasihat seorang ayah ke anak, nggak ada ya? Ngajarin agama apalagi ya? Apalagi. Kalau sama yang ngingetin mas setiap waktu kan. Ya semayang, tapi itu mau diturut mau enggak ya, kita sebenarnya udah keluar sing suara sing bibir udah ngedenger mah itu mau diturut mau enggak ya, kewajiban. Tetap doakan orang tuamu seburuk apapun, tanpanya kau takkan ada. Nggak akan lahir di dunia ini gitu ya? Ya jelek sejelek pun ya tetap orang tua sendiri. Harus tetap Ian doakan ya. Dan Tuhanmu sudah memerintahkan seburuk apapun orang tuamu, tetap kau harus menutupi keburukan orang tuamu. Hanya kaulah yang sampai doanya. Iya, doa anak soleh ya. Anak soleh, anak laki-laki. Bukan dari mamamu, bukan dari tetanggamu, tapi dari hati dan lidahmu. Terus jadi makhluk itu sejenis apa sih Ki yang tiba-tiba ikut itu? Makhluk yang menyukai manusia-manusia yang merasa sepi dan kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Kasih sayang tidak cukup dari satu pihak, mereka tetap butuh keseimbangan. Wujudnya seperti apa makhluknya itu? Kabut hitam yang terkadang membuat kau sangatlah keras. Karakternya atau emosinya ya? Emang iya. Karena kalau ditanya sama ibu yang kadang ada bapak. Jadi jawabannya simpel lah. Ternyata itu sedikit. Pengaruh makhluk yang nempel itu. Makhluknya hitam terus. Tak bisa berlama-lama. Pesannya apa untuk dia nih Ki? Udah diobatin sama Panglima tadi? Semua kembali kepada dirimu. Penentu jalanmu ada padamu. Harus hanya kau yang mampu menutup diri terhadap bangsa kami. Dengan cara? Dekatkanlah yang menciptakanmu. Ibadahnya ya, diperbaiki. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kita mau lanjut mobilisasi agar terungkap sampai seakar-akarnya. Mas Dian dekat sini. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Dolanan banyu bae. Nah, bahasa Indramayu. Pakai banyu kiye. Oh, bahasa tangan Ismi. Gelem ora. Ayo dolanan banyu bae yan. Gini siapa? Orang anak kancane dolanan banyu. Kamu siapa? Kancane yan. Kancane dia sing endi? Biyen cilik dolan bareng. Siapa kan sana? Bumbulak Lah kancamu yan. Jadi waktu kecil kamu suka main di sungai atau Iya, ya kalau danau, ada kali. Iya daerah-daerah dekat rumah. Kamu sendirian, tapi ternyata ada makhluk gaib yang menemani kamu. Inilah makhluk itu. Mandi di sungai. Kamu dulu suka mandi di sungai? Iya. Oh, tuh kan, benar berarti. Mancing Indian ada apa? Ya kan dolanan banyu. Dolanan banyu enak teman. Iya. Ya enak dolanan banyu kan kepenak. Kulit iwak. Emang sungainya ada ikannya? Oh, cilik-cilik. Sina lanang wadon. Aku lanang, gandul-gandul lanang. Berarti kamu tahu masa kecilnya Ian? Gimana kecilnya dia? Dolan bae. Kowe iki seneng iki biyen cilik nganti saiki senenge nang banyu. Ratune seneng karo kowe. Nah, Ratu yang jaga sungai suka sama dia. Kenapa senangnya? Tapi dia bisa seneng. Iya lah kowe ne apik wujute. Sudah keren ganteng gitu. Iya apik wujute ganteng. Nah itu Ratu itu berwujud apa dia? Iya. Ular ya? Ular. Apakah dia ikut mempengaruhi karakternya Ian? Ya kan ngancani batin nih. Tapi dia nggak punya teman yang nyata. Arab niat merusak ngoron. Ya kayak aku lah maksudnya. Lah awakmu sing dadi gone. Hai. Oh jadi kamu yang nakal tuh yang juga bikin dia jadi pendiam nggak punya teman. Mau tak ajak balik orang gelem. Oh kan bener. Dia yang bisik-bisikin dia. Jadi ini makhluk yang Makasih lah kak. tak ajak balik kamu. Ngapa nak neneng? Nah. Bisikin biar aku iki sing marani. Ini kan di kuno. Banyu. Oh, jadi waktu kecil kamu kan sering menyendiri, sedih, lah pas kamu di sungai itu. Oh, lah. Jangan dibae lah. Di sungai itu kamu sedih, ya? dia ngikut. Kan senengannya kan banyu kowe. Tuh, makhluk ini ikut dari situ. Banyu. Ora, aku. Apa yang kamu lakukan di badan dia? Banyu comberan tinggal. Kayaknya mau ganti makhluk ini. Iya. Mata teng. Kayak nenek. Yang tadi makhluknya belum sempat ditanya namanya siapa. Siapa Kin? Mata teng ya? Duduk. Oh dia suka pijitin itu kaki. Siapa yang nenek ini sakit apa? Yang ngerawat dia kecil? Siapa namanya? Mata teng dibeluk kayak itu. Ken siapa? Mata teng ya? Mata teng dulu kakinya sakit ya? Yang tua sih. Nah ini dia suka mijit-mijit. Melas. Siapa yang melas, Nek? Ian. Oh Ian. Iya. Nenek kasihan sama Ian. Iya. Ya dijaga sih mak. Putu. Oh putu bener neneknya. Maju. Maju. Iya bisa mider nasi. Ya lagi juara nasi mider-mider. Intil kan. Pada itu bocah baru. Kesel sikile. Masih lara wae sih kira dah. Iya kan uripe kan kesel sikile gila. Parah. Iya kalau menjajakan nasi kan harus keliling, kakinya capek. Jadi nenek yang merawat Ian dari kecil. Saat ibunya merantau, manggilnya Mak. Iya Mak. Tak omongan nah. Iya. Biyen cilik ketiban polai wong tua. Ana sing ora seneng wong tua pegatan. Orang tuanya Ian cerai. Mau ngenain ibunya, malah kena kejan. Karo papake mecahin semua hubungan. Tadi saling benci satu sama lain. Sampai sekarang Ian itu jadinya benci ke orang tua. Jadi dulu ada yang ngirim targetnya untuk ibunya. Istrimu mana? Panggil. Ma. Ada yang mau dipesan kali. Iya. Tapi si emak ini kenal baik dengan istrinya Bapak. Ya sih ngopeni saya sampai ninggal. Oh, aku mau ngomong sama istrinya ya. Ini nih bibitnya. Sini maju. Bubok Ini emak nih, Mak. Emak.
sama ibu ya? Iya paling sing arep pemadon bapang bopong sing apa. Belas ya, iya ke sing pertama orang tuanya Ian kan ngerti bisa kan anak masalah. Yang perempuan maunya gini, yang laki gini. Jadi yang ngirim sesuatu itu kenanya ke Ian. Perkaranya jadinya banyak. Sampai Nur nggak kuat dia pergi. Mas, itu mamamu Mbak Nuryati itu akhirnya pergi merantau karena nggak kuat masalah itu. Jadi udah lanangannya ada masalah, ditambah keluarga masalah. Satu itu saja. Aku tak dektip Ian. Ian, kowe apa benci biungmu? Ya beli. Mau nembak dewek. Terus ngapa kayak kowe? Ya. Sini. Gimana ya? Kamu mau dapat nasihat nih? Ya mungkin mak karena jauh jadi Dian belum merasakan dewasa sayang sama orang tua intinya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan mak ya, siapa ini? Aku Aki yang berhuruf J. Aki yang berhuruf J. Sartija. Iya. Siapa itu? Jut. Maki Jut. Maman. Itu siapa? Siapanya Ian? Ya, Uyut. nama. Apa? Oh, ya. Suaminya si Emak. Oh. Ian, sekarang perasaan kamu bagaimana? Coba ceritain apa yang kamu rasa. Apa Sinti pengen nak? Apa mau menang baik? Tujuan, tapi tujuannya kurang nggak jelas. Aku terbuka, nang bagian cita-cita keinginan. Kowe urip percaya, yakin bahwa dunia ini ada yang menguasai. Percaya lah. Siapa yang menguasai dunia ini? Allah. Yakin kowe karo Gusti Allah? Yakin Gusti Allah kan Maha Esa. Ya, apik berarti. Sekarang kalau kamu tidak yakin dengan kehidupanmu, berarti kamu tidak yakin dengan Tuhanmu. Benar tidak, Ari? Iya. Karena Tuhanmu sudah memberikan jalan untukmu. Beribadahlah kepadaku dan memohonlah kepadaku. Lalu jalanilah perintahku. Maka kehidupanmu akan kutuntun dan kuberkahi. Amin. Kalau kamu tidak yakin apa yang akan kamu jalani dengan masa depanmu, lah berarti kamu tidak yakin dengan Tuhanmu. Karena kamu tidak mempercayai dan menjalankannya. Iya, Bora? Ya. Kamu tahu kenapa ibumu pergi jauh-jauh dari hidup? Tahu. Apa? Bukan berarti dia menghindarimu karena benci padamu, bukan? Ya paham lah, tahu. Karena keadaan, aku tahu. Buang rasa irimu. Jangan menganggap ibumu tidak menyayangimu. Aku tahu batinmu iri. Dia punya kehidupan sendiri di sana. Dengan keluarga barunya. Majuan, ini Aki mau ngasih. Rene. Akinya mau ngasih nasihat nih. Apa kowe ngiri? Biomu duwe kehidupan dewek nang kana. Duwe keluarga anyar. Iya. Sing sabar. Ini pelajaran untuk seorang ibu. Ibu itu adalah di mana dialah yang utama, menjadi payung untuk anaknya. Uang itu tidak bisa memayungi anak, karena uang akan hilang. Tapi jiwa dan raga akan terus bertahan sampai kepada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tapi kau sebagai seorang anak laki-laki harus tangguh dan kuat, memahami dan memaklumkan keadaan orang tuamu. Ini contoh untukmu bahwasanya kau sebagai orang tua jangan seperti orang tuaku. Anakku tidak boleh merasakan hal yang sama denganku. Sekarang kamu harus memperjuangkan hidupmu, memperjuangkan keluargamu. Kamu dikasih kepercayaan oleh Allah untuk membawa istri dan anakmu kelak nanti di akhirat. Karena kamu anak yang hebat, Ian. Jangan hanya tampan wajahnya. Kau harus berjuang untuk memperjuangkan dirimu sendiri. Di alam kubur
Kau tidak bersama teman-temanmu. Kau sendiri. Kau tidak bersama kedua orang tuamu. Jangan salahkan siapapun atas hidupmu, karena hidupmu adalah ketentuan Allah. Kalau kau menyalahkan orang lain, sama juga kau menyalahkan Allah atas takdirmu. Maka berhati-hatilah, ya, dalam melangkah. Mulai sekarang berusahalah untuk berjuang, berusahalah untuk menjadi baik, karena para khalifah dulunya juga bukan orang yang baik. Benarkah, Pak Imam? Iya, benar. Justru mereka menjadi penghuni surga. Kau pun harus begitu, ya. Apa yang kau tutupi dari dirimu? Kau mendapatkan kesempurnaan dalam perwujudanmu. Kau tidak kelaparan. Kau hanya diuji oleh sebuah kasih sayang yang tidak kau dapati dari perwujudan ibu dan ayahmu. Lalu bagaimana Rasulullah yang tidak punya seorang ayah? Apakah dia harus rusak? Justru dia memberikan contoh yang baik oleh seluruh umat. Ingat, kita punya tanggung jawab di akhir kehidupan ini. Mereka mengabaikanmu. Allah mempunyai perhitungan atas itu, bukan dirimu yang memperhitungkannya. Karena Allah punya perhitungan sendiri atas dirimu. Karena kau bukan anak kecil lagi. Hidupmu di atas langkahmu sendiri, kaki dan tanganmu sendiri. Sabar dan sholat adalah penolongmu. Bersilaturahmi, itulah rezekimu. Silaturahmi dengan orang-orang yang baik, maka kau akan menjadi baik. Jangan menyalahkan keadaan. Kau rindu ibumu? Ya, dari lubuk hati mah rindu. Katakan pada ibumu. Harus kau utarakan itu. Tunjukkan wajahmu. Lihat ke kamera coba. Lantangkan suara. Katakan padanya. Ini pesan mamamu. Kamu ngomong. Katakan kerinduanmu padanya. Maaf ya. Ya walaupun banyak, iya banyak kesalahan. Ya tolong dimaafin. Sebagai anak juga pastilah rindu banget. Ingin memeluk ibumu? Ya, tapi katakan. Harus yang bilang. Mama, Dian, rindu pelukanmu mah, pelukanmu mah. Itu yang Dian butuhkan. Iya. Iya. Peluklah bibimu saat ini sebagai pengganti ibumu. Peluk dia. Peluklah dia. Tidak bisa dipungkiri, Panglima. Ya, jiwa tidak bisa. Batin nggak bisa didustai. Inilah permasalahannya. Kau rindu kepada ayahmu? Rindu, tapi nggak tahu dia juga rindu nggak. Peluklah dia sebagai ayahmu. Menjadi anak soleh. Mana istri dan anaknya? Panggilin istri dan anaknya, Bis. Berubah, segala perubahan Ian, sini aja. Kau rindu pelukan orang tuamu. Sadarkah kau? Terkadang anakmu merindukan sosok ayah dalam kehidupannya. Emang kamu jarang meluk anakmu? Sekarang peluk mana anakmu? Ajak. Bawa sini. Ini siapa? Ayo sini, Neng. Siapa namamu? Istri. Namanya Kau siapa? mencintainya? Sini kecil, Neng. Pasti dong. Pasti mencintai. Kau menghormati suamimu apapun keadaannya, benarkah? Katakan pada suamimu agar ia mendengarnya. Tataplah dia. Ada berdepan sini. Ayo, apa harapanmu terhadap suamimu? Risma kan selalu nerima. Risma cuma pengen hidup lebih baik buat mama juga. Kau lihat ini anakmu. Mau ku bawa pergi anakmu? Jawab.
Kau ambil dari kehidupanmu. Kau mau? Gak mau. Kau menyayanginya? Menyayangi. Sangat menyayangi? Lebih sangat lebih lah. Peluk dia, Ian. Sini gendong papahnya. Ayo nak. Peluk mereka dalam pelukan. Iya. Peluk dua-duanya. Peluk mereka, Ian. Mereka adalah tanggung jawabmu yang kau minta langsung di hadapan Tuhanmu. Jangan kau sia-siakan. Jangan sampai anakmu merasakan hal yang sama, kekurangan kasih sayang dan tanggung jawab orang tuanya. Kau berjanji? Berjanji. Kau akan lebih hidup lagi, membara, berkobar, bersemangat menjalani kehidupanmu, karena hidupmu itu sangat mahal harganya. Maka jangan lakukan hal-hal yang murahan, ya. Paham, Yan? Paham, Pas. Anak sebaik dan secantik ini jangan kau sia-siakan. Di luar sana banyak sekali yang menginginkan seorang anak tapi tidak dikaruniai. Maka jangan mengingkari kenikmatan Allah. Nanti kalian celaka. Untuk orang tua, aku pesankan kepada kalian, anak itu bukan hewan peliharaan, tapi anak adalah titipan untuk dibentuk dan dididik. Jangan salahkan anak jika ada sesuatu terhadap anak, karena sesuatu terjadi pada anaknya pasti imbas dari orang tuanya. Itu saja, Panglima. Makasih, Ki. Makasih, Ki. Aku harus pamit. Makasih, Ki. Iya, makasih banyak, Ki. Hati-hati, Ian. Kau harus menjalani hidup ini. Ian anak baik, sempurna wujudnya. Siapa yang tidak terpikat olehmu? Hati-hati oleh wanita. Pesan Panglima. Wanita akan mengujimu. Jadi Panglima udah bilang ya, Pak? Itu ujianmu nanti. Kesuksesannya godaanmu. Itu saja ya. Aku pamit. Panglima mau pamit akhirnya. Ya, Ki. Si Alisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Ya, alhamdulillah sudah terungkap semua misteri yang ada dalam kehidupan Ian, dan juga kita sudah mendapatkan nasihat kebaikan ya. Setelah tadi pengobatan justru di awal. Nah, sekarang apa yang dirasakan Ian? Sebelum dan sesudah kesini perbedaannya apa? Komunikasi sih. Sekarang lebih bisa lebih menyampaikan nyaman gitu. Kalau sebelumnya kayak ada yang ngunci atau Canggung gimana? aja sih kalau sebelumnya. Belajar Mau ngomong juga apa ya? Kayak nggak bisa diomong tuh. Iya, tadi waktu di ruang klinik pertama kan diem aja, nggak ngomong satu patah kata pun ya. Malah kayak nggak mau ya, kayak nggak mau. Iya, kayak gelisah gitu, pengen cepet-cepet pergi dari bayi itu. Ya. Nah, terus udah diterapi, pas diterapi tadi sakit nggak? Yang di awal tadi? Oh iya, sakit cuma di jempol aja. Sakit-sakit, gak terlalu sakit sih. Bisa nahan ya? Iya, bisa Tapi nahan. waktu mandi air doa katanya sempat gelagapan, nggak bisa napas, bagaimana tadi? Iya, ya sambil ngatur napas juga tetap susah, agak susah sih. Tapi setelah itu enak badannya, apa yang dirasakan? Enteng apa gimana? Enak, agak seger lah itu. Seperti baru nongol aja itu. Apa ya? Ya benar. Ya. Jadi kayak anak energik. Hidup baru. Anak energik, anak baru. Ya. Kayak terlahir Ya, kembali. harus bisa ngebedain, harus bisa ngebedain Saya mau antara sebelum dari sesudahnya. Nanya gitu. keluarga nih, dalam perjalanan ada nggak ketawa kayak gini? Nggak ada kan? Kutem kabeh. Cuma saya aja yang mendelik Rara-Ririt Dalam sepion. perjalanan pasti suasana tegang, nggak Pusing bisa juga bayangin. sih. Kalau Baru mamanya- masuk mobil aja udah. Terima kasih intinya nama wejangan bari semua orang, bukan untuk diam aja, cermin kita bisa diambil yang bagusnya, yang jeleknya ya pelajaran dari mana aja datangnya, bukan dari, terutama bukan dari badan sendiri, keduanya dari orang lain. Insya Allah mungkin untuk Dian ya kedepannya semoga ada perubahan untuk rumah tangga.
Kedua ya untuk agama juga harus dipokokkan intinya. Gitu. Yang 5 waktu semua juga kita sebagai umat muslim, terutama ya 5 waktu itu sih. Insya Allah kalau orang yang sudah melaksanakan 5 waktu, katanya, kata ulama, seburuk apapun, seberat apapun pasti ada pertolongan. Iya. Yang lainnya kan seperti sodakoma itu Maya mengikuti kayak Maya. Iya, tadi pesan Aki juga perbanyak amal ya. Kalau Bibi apa kesan-kesannya? Terima kasih banyak atas mata langit. Sekeluarga saya di sini diterima gitu ya. Aku dengan keluarga lah, keluarga. Gitu. Terima kasih banyak atas pertolongannya gitu. Nah tadi waktu mediumisasi kan Bibi tiba-tiba kayak nggak bisa nahan air mata gitu. Apa yang membuat Bibi tersentuh itu apa? Iya, tersentuhnya karena dia nggak pernah bicara apa-apa gitu. Sekarang Bibi bicara gitu, terbuka. Gitu ya. Apalagi tadi sampai berpelukan ya, saya bisa merasakan gimana rasanya tuh ibu yang selama ini dekat tapi terasa jauh ya. Iya, gitu dekat tapi terasa jauh gitu. Nah, kalau Neng apa Neng yang dirasakan Neng? Semoga kedepannya bisa lebih baik. AA mau kerja. Mudah-mudahan mulai hari ini semua akan berubah menjadi lebih baik ya. Ian menjadi dirinya sendiri yang lebih bisa berekspresi, lebih bahagia, terus lebih bisa terbuka terhadap keluarga yang menyayanginya. Ini jelas-jelas keluarga kamu sayang loh sama kamu. Kalau enggak mana mau nih mamang yang nganterin kemari, istrinya semuanya ikut. Ini dengan siapanya ini? Oh ini mertuanya. Oh mamanya Neng Risma. Iya mamanya Neng. Apa kesan-kesannya Ibu setelah ikut kemari mengantarkan mantu tersayang? Ya saya lihat ada perubahan terhadap Dian. Yang tadinya cuma diem, sekarang ada ketawa gitu. Senang lihat senyumnya ya? Iya. Senyum kamu tuh kebahagiaan buat keluargamu loh. Iya, senyum itu ibadah pasti. Senyum itu ibadah nah. Iya. Jadi tidak berupa uang aja ibadah itu, senyum aja ibadah. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan keluarga Ibu Nuryati, khususnya putra tersayangnya Ian. Ya kalau pesan saya buat Ian, segala sesuatu memang harus diniatkan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan harus disertai niat ya. Niat yang kuat, tekad yang kuat. Insya Allah kalau udah ada niat yang kuat di hati, pasti batin nanti akan mengikuti untuk melakukan. Tapi kalau nggak pernah diniatkan di hati dengan tekad yang kuat, takutnya batinnya nanti lemah. Batinnya jadi males-malesan. Tapi kalau niat tekad di hati, aku harus bisa, aku harus sukses, aku harus kerja keras untuk anak istriku, aku harus menjadi kebanggaan keluarga, apapun harus aku lakukan, yang penting halal. Pasti nanti ada jalan. Kita terus berjuang, disupport oleh batin kita karena dengan niat tekad yang kuat tadi. Dan berdoa, terutama berdoa dan berusaha terus. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya belum tentu seperti yang kita bayangkan. Jadi terus memohon kemudahan, berdoa, berusaha kepada Allah biar Allah memudahkan jalan kita. Perbanyak silaturahmi, itu kunci rezeki, kunci sehat, kunci panjang umur. Perbanyak silaturahmi, jangan diem aja. Satu lagi nih, harus bicara gitu kalau ada sesuatu, kasih tahu, jangan dipendam sendiri. Kalau ada kekecewaan, kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hati kamu diskusikan, bicara sama mamang, bicara sama bibi, sama istrinya. Jadi jangan diam sendiri. Jadi orang bisa tahu nih, kamu tuh lagi memikirkan apa, lagi merasakan apa. Jadi yang lain juga nggak serba salah. Kalau kamu diam aja yang lain serba salah. Bingung nih, kenapa ya sama Ian, ada apa ya, ada masalah apa ya? Kamu pendam sendiri, nggak apa-apa, sampaikan gitu. Jadi dengan adanya kamu berbicara, kamu mengungkapkan apa yang kamu rasakan, jadi yang lain juga nanti kan bisa memikirkan dan mungkin ikut membantu atas persoalan yang kamu pikirkan. Kalau kamu diem aja, dijawab satu kata, jawabannya juga iya atau tidak, seneng nggak seneng, nggak apa-apa atau apa gitu jawabannya. Jadi orang juga nanti jadi bingung. Ya itu ya, terkadang diam itu tidak selalu emas. Iya betul. Ini di sini makna ini ya, makna dari persoalannya nih. Terkadang diam itu tidak selalu emas. Terkadang manusia itu perlu komunikasi, diajak berbicara, diajak komunikasi, gitu. Agar apa? Agar manusia tahu gitu apa yang kita inginkan gitu kan. Karena mungkin yang lain kan tidak bisa bahasa kolbu, bahasa batin istilahnya ya. Kalau orang paham bahasa kolbu mungkin kamu diam gini aja orang tahu nih. Oh berarti yang kamu mau ini. Tapi ini kan gimana ya kan, belum sampai ke situ nih masalahnya. Tapi kalau udah sampai ke situ, kamu diam, saya bisa tahu nih kamu lagi ngerasain apa kan gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa tahu ya kalau kamu diam
apa yang kamu rasakan, apa yang kamu nggak, semua orang bisa tahu gitu. Jadi terkadang ya diam itu tidak selalu emas. Kamu harus mengungkapkan sesuatu yang memang harus kamu bicarakan. Itu saja Ustazah. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kami tayangkan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.